Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wirabima. Kembali lagi bersama saya Serda Rizky di podcast Wirabima. Nah, edisi kali ini yaitu spesial ini, Hari Kartini tahun 2024, yaitu Perempuan Hebat Indonesia Maju, dengan tema Semangat Emansipasi Wanita di Era Modern dan Digital. Sesuai tema kita hari ini, sebelumnya penting untuk memahami bahwa tema kita kali ini mencakup perjuangan sepanjang sejarah untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, kita memperingati perjuangan itu di Hari Kartini yang kita peringati setiap tanggal 21 April. Merupakan sangat penting mengenang semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan di Indonesia. Nah Sobat Wirabima, edisi kali ini kita akan menjelajahi nih bagaimana sih perkembangan emansipasi wanita itu berkaitan dengan berbagai bidang seperti kepemimpinan, kesehatan, dan keamanan. Di hadapan kita pada siang hari ini sudah datang narasumber yang sangat luar biasa, wanita-wanita hebat, Kartini hebat yang di masa ini, yaitu pertama saya perkenalkan ada Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Korcap 031, PD1 Bukit Barisan, yaitu Ibu Widya Dani Raksa. Selamat siang Ibu, apa kabar? Ya. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu ya. Untuk rekan-rekan ketahui juga, Sobat Wirabima, selain Ibu ini sebagai Ketua Persid juga sebagai Ketua Yayasan, dokter, Ibu rumah tangga, dan PNS ya Bu ya. Ini betul. Sangat luar biasa ini Bu. Kemudian narasumber saya yang kedua ini ada juga seorang TNI, tapi TNI wanita, seorang dokter juga yang sangat cantik, ya, yaitu Letu CKM Dr. Nela Dewi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mas. Pasiennya aman Bu? Aman. Alhamdulillah ya. Sementara aman Bu ya. Iya. Ya sangat luar biasa. Kemudian narasumber kita yang ketiga juga, ini ada ini Mbak yang sangat cantik ini, yaitu Serma Kowat Elisa Norma Yunita. Beliau merupakan seorang babinsa, satu-satunya babinsa yang ada di wilayah Korem 031 Wirabima. Kita sapa Mbak ininya, Mbak Elisanya. Apa kabar Mbak? Kabar baik. Untuk wilayah aman? Saya saat ini aman. Aman, alhamdulillah. Kalau aman berarti udah kita laksanakan podcast ini. Baik Sobat Wirabima, kita akan bertanya-tanya dan berbincang-bincang karena hari spesial ini, makanya kita hadirkan narasumber yang spesial juga. Terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Ibu Ketua, Ibu. Menurut Ibu sih Bu, apa sih arti Hari Kartini saat ini loh? Kan beda tuh saat dulu dan saat ini Bu. Ya, baik, terima kasih Om Rizky. Pertanyaannya mengingatkan saya kepada saat saya masih menjadi mahasiswa. Saat itu saya bertanya-tanya, kenapa ya Kartini itu menjadi seorang pahlawan? Padahal kalau kita lihat atau kita baca bukunya, isinya itu tidak lebih hanya sekedar surat menyurat dan curhatan hati seorang Kartini kepada seorang temannya. Tapi seiring dengan waktu saya baru memahami bahwa apa yang difikirkan oleh Ibu Kartini saat itu merupakan pemikiran yang bisa dibilang out of the box saat itu ya. Tapi apabila kita tarik dengan waktu sekarang, itu memang sangat tidak relevan. Mungkin kita berpikir, sesederhana itu kok bisa menjadi seorang pahlawan. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan atau cerita Ibu kita Kartini itu, bisa saya tarik kesimpulan bahwa beliau adalah seseorang agen perubahan lah, bisa dibilang seorang agen perubahan ataupun seorang pionir, di mana yang pada saat itu atau di zamannya pemikiran yang sudah disampaikan oleh Ibu Kartini itu merupakan pemikiran yang mungkin dianggap tabu pada saat itu, sehingga pada saat itu adalah pemikiran yang tidak masuk akal untuk seorang perempuan ya. Sehingga saya bisa ambil kesimpulan bahwa Ibu
Kartini itu adalah seorang agen perubahan yang mana bisa menembus atau merubuhkan benteng yang selama ini dianggap perempuan itu tidak boleh melakukan sesuatu di luar rumah ataupun di luar dapur ya. Sehingga berkat usaha dari Ibu kita Kartini itu, apa yang sudah kita kerjakan oleh wanita-wanita Indonesia itu sudah bisa menjadi perkembangan yang luar biasa, luar biasa Bu ya saat ini ya, Bu ya. Saat ini wanita-wanita Indonesia, apalagi di sebelah saya ini wanita-wanita hebat Bu, ya. Wanita-wanita yang saya bilang extraordinary. Karena dari segi profesi tentu tidak semua wanita menginginkan atau memimpikan menjadi seorang TNI. Betul. Ini sangat luar biasa loh, Om. Gitu. Jadi ya. Ibu juga diapit sama betul, dua TNI Bu, betul. tapi wanita pada hari ini. Ya. Jadi poinnya berarti Kartini itu yang kita tangkap adalah pemikirannya yang hebat Bu ya. Betul. Dan kita bisa aplikasikan di saat ini Bu ya, di zaman sekarang ini Bu. Betul, tapi yang terpenting Bu, kodrat wanita sebagai ibu rumah tangga itu jangan dilupakan Bu, karena ada suami dan anak yang harus diurus. Benar nggak Bu? Kalau kita bicara kodrat mungkin ya Om ya, Ibu kita Kartini juga sama seperti kita ya, dia seorang istri, seorang ibu gitu. Tidak ada bedanya lah dengan kita dari secara kodrat ya. Tapi dari secara pemikiran di saat itu, nah beliau itu termasuk perempuan yang luar biasa ya. Di zamannya memang luar biasa. Sehingga disemati pahlawan Bu ya. Betul, sehingga layak disebut pahlawan. Dan harapannya ke depan wanita-wanita Indonesia juga bisa berpikiran lebih maju sesuai dengan zamannya tentunya. Sehingga bisa mewariskan kehebatan atau melanjutkan cita-cita. Semoga bisa ditiru oleh perempuan-perempuan yang ada saat ini Bu ya. Semangatnya ya Bu ya, semangat dan pemikirannya, cara pikirnya. Nah, baik Bu, pandangan Ibu nih, sekarang nih, peran perempuan saat ini terutama dalam konteks peringatan Hari Kartini. Sekarang kan kita lihat nih Bu, zamannya digital nih Bu. Betul. Digital, medsos, apa-apa sedikit medsos, apa-apa digital semuanya. Itu kan harus ada yang ngerem Bu. Kan tidak hanya melalui digital aja. Jadi cara mengerem itu supaya kita juga konteksnya bisa berpikir sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai anak itu apa sih Bu tindakan yang harus saran Ibu ini kalau untuk kedepannya para wanita-wanita yang ada di seluruh dunia ini Bu? Betul. Sesuai tadi yang saya sudah sampaikan bahwa Ibu Kartini itu adalah seseorang yang hebat di masanya, sehingga saya juga beranggapan bahwa wanita-wanita Indonesia itu sudah seyogianya pintar mengikuti zaman, dalam artian pintar di zaman Ibu Kartini dan pintarnya di zaman sekarang tentu berbeda ya. Tapi tetap harus ada fondasi dan menurut saya fondasinya itu dari zaman ke zaman insya Allah tidak akan berubah, dan saya beranggapan fondasinya itu terdiri dari 4B. Pertama brand. 4B Bu ya. Pertama brand. Kedua brief. Ketiga behavior. Keempat beauty. Luar biasa ini Sobat Wirabima nih. Mari kita berikan tepuk tangan yang semangat buat Ibu Ketua ini. Terima kasih. Kemudian saya akan bertanya nih sama dokter cantik nih. Nah, dokter kayaknya tegang banget nih. Iya, tegang banget ini pertama kali. Pertama kali juga dokter ya? Iya. Sama saya juga dokter. Tadinya saya di belakang layar, sekarang saya di depan layar nih. Malah ini sama-sama ini pengalaman pertama semua kita nih. Tapi apapun itu kita harus bisa memberikan yang terbaik ya dokter ya. Saya mau bertanya sama Bu Dokter, bagaimana sih Dok peran kesehatan dalam mewujudkan emansipasi wanita sesuai dengan konteks Kartini di saat ini? Dari peran kesehatan ya yang saya jelaskan ya. Jadi kesehatan itu mempunyai peran yang sangat penting dalam emansipasi wanita. Kenapa? Karena ketika perempuan itu mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama masalah kesehatan reproduksinya, terus kesehatan mental, psikologisnya, maka itu akan menciptakan perempuan-perempuan yang sehat. Ketika perempuan itu sehat, maka dia akan lebih mandiri atau lebih percaya diri gitu. Sedangkan kita tahu perempuan ini nih
tanggung jawabnya tuh banyak gitu Benar, kan. benar. Dia harus mengurus keluarga, Iya, benar. mengurus anak dan Iya. juga lingkungan sekitar Iya, benar. gitu. Nah, ketika perempuan ini sehat, maka dia akan melahirkan anak-anak yang sehat. Ya, Ah, generasi-generasi generasi yang hebat, sehat, yang iya. sehat dan kuat, Oh. ya Bu ya. Yang kita tahu kan sekarang ini lagi meningkat nih masalah stunting. Stunting gitu benar kan. ini ya. Iya, benar. jadi kalau perempuan-perempuan itu sehat, maka dia akan bisa memberikan ASI eksklusif Asik untuk eksklusif, ya. anaknya. Terus dia bisa memberikan gizi yang baik Iya. untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya Iya, gitu. benar. Nah, jadi dari situ perempuan itu akan bisa membantu untuk mengurangi angka stunting Benar, di benar. Indonesia gitu. Dan juga bisa membantu Indonesia untuk melakukan membawa Iya. Indonesia untuk Mengurangi angka stunting ya, ya, dunia. angka stunting itu Iya. terus untuk generasi Generasi emas Iya. ya, yang seperti direncanakan itu. oleh Iya. presiden kita kan generasi Iya. emas ke depannya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan terwujud ya Bu Iya, Dokter ya. amin. Jadi Iya. poinnya intinya supaya kita melahirkan generasi yang hebat itu pertama ibunya harus sehat Ibu. Iya. Sehat itu harus. penting ya. Sehat itu mahal. dan Sehat sangat mahal penting. ya. Sangat Iya. penting kan. Rezeki kalau menurut saya nih Bu, Iya. rezeki yang paling luar biasa itu adalah kesehatan. Iya, benar sekali. Cuma kita punya uang banyak, rumah banyak, mobil banyak, tapi kalau kita sakit kita tidak bisa menikmati semua itu. Iya, Benar Bu ya. benar. Ini luar biasa nih, Sobat Wirabima ini. Yang saya dengar juga Ibu, Bu Dokter juga ini kan seorang ibu rumah tangga juga ya. Iya. Nah, kebetulan saya dengar juga suaminya berdinas juga ya Bu ya. Iya. Kalau suami boleh saya tahu di mana berdinas Bu? Oh, suami saya berdinas di Lampung, Mas. Kalau boleh tahu profesinya Bu? Profesinya polisi. Polisi, wah ini Sobat Wirabima nih. Ternyata di wilayah kita 031 juga sinergitas antara TNI Polri juga terjadi pada hari ini. Di hari Kartini itu diaplikasikan oleh Dokter Della Nela Dewi. Della Dewi. Della Dewi. Della Dewi. Sinergitasnya ternyata suami. tidak hanya di lapangan saja Benar, ya, Bu. ternyata sinergitasnya Siap. juga bisa di dalam rumah tangga. Benar Bu, ini luar biasa Oh, nih Bu. siap. Anggota-anggota Ibu ini luar biasa semua nih Bu. Ya ini luar biasa ini. Oke. Terus ada kendala nggak biasanya Bu Dokter antara sebagai seorang istri melayani suami, melayani masyarakat sebagai seorang dokter, dan juga sebagai seorang patriot TNI itu? Itu gimana itu? Kendalanya ada nggak di lapangan? Kalau kendala tentunya banyak ya, karena saya kan sekarang di Pekanbaru, Ya, suami di Di Lampung. sana. Oh, LDR nih ya? Iya. Waduh, Iya. waduh. Jadinya untuk masalah ketemu itu kurang Iya. gitu. Jadi bisanya komunikasi lewat Aduh. telepon saja atau video call gitu. Iya gitu. Oh. Jadi kendala itu ya benar. Iya, sangat Waktu ya. kendala. Mudah-mudahan nanti setelah pimpinan-pimpinan kita di pusat melihat ini bisa didekatkan, disatukan, Oh, iya. atau suaminya yang ke Pekanbaru atau ibunya yang ke Lampung kan gitu. Mudah-mudahan ya Ibu Ketua ya. Amin. Kasihan juga kan kalau terpisah kan. Ya, betul. Kan dengar-dengar juga Ibu juga lagi nih ya, lagi hamil ya. Iya, Oh, kebetulan aduh. sekarang sedang hamil. Alhamdulillah selamat ya Bu. Hamilan Iya. ke berapa? 3 bulan. 3 bulan ya. Iya. Yang pertama ya. Iya. Pertama, alhamdulillah. Apalagi seorang wanita hamil itu harus didekati oleh seorang suami. Saya juga punya istri, saya nggak mau jauh dari istri saya. Kenapa? Karena butuh perhatian Bu. Namanya istri itu lagi hamil tuh, mau itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa bersatu dan mendekat Bu ya. Iya, Oke, amin. terima kasih Bu Dokter. Iya. Nah, Sobat Wirabima, ini juga nih narasumber saya yang ketiga ini yang sangat luar biasa juga. Yang kita tahu biasanya Babinsa itu adalah man, tapi pada siang hari ini kita menghadirkan Babinsa yaitu woman. Selamat siang Mbak Melisha. Selamat siang juga. Apa kabar Mbak Melisha? Puji Tuhan, kabar hari ini baik. Alhamdulillah. Saya boleh bincang-bincang ya sama Mbak Melisha ya. Boleh. Peran Mbak Melisha ini kan sebagai Babinsa ya. Iya betul. Babinsa. Ini kan kalau mindsetnya orang awam itu kan Babinsa itu kan taunya kan dipanggil Pak Babinsa. Iya betul. Jarang kita panggil Bu Babinsa. Bener nggak Bu ya? Ini kan Betul. agak janggal tuh Bu Babinsa. Taunya kan Pak Babinsa. Itu gimana ceritanya kok bisa Mbak Melisha itu terpilih jadi Babinsa itu? Bagaimana ceritanya itu Mbak? Oke, mungkin kalau untuk terpilihnya
Saya juga bingung ya, karena tiba-tiba saya dapat perintah dari Komandan Korem. Kembali lagi untuk, sebagai jati diri seorang tentara. Iya, ya, jati diri seorang tentara itu begitu menerima perintah, baik itu dari pimpinan kita langsung, pasti kita akan melaksanakan tugas tersebut ya. Saya mendapat perintah dari Komandan Korem langsung, ditunjuk untuk menjadi Babinsa satu-satunya Babinsa Kawat Duela Riau. Tadinya saya agak ragu ya, karena apa bisa saya seperti bapak-bapak yang lain, karena di wilayah itu sangat berat. Iya, sangat sibuk kan. Sangat tugasnya sibuk. Babinsa itu kan sibuk tuh, iya, betul, menghadiri rapat-rapat desa, rapat kelurahan, ya kan, ke kantor camat. Ya, kebetulan semua kegiatan itu juga banyak ya di wilayah. Jadi semuanya harus kita monitor, semuanya harus kita hadiri, dan kita memang harus benar-benar terjun langsung di daerah. Luar biasa Ibu ya. Terus pengalaman Ibu nih, kalau boleh tahu udah berapa lama jadi Babinsa? Kalau untuk Babinsa baru mulai kemarin pada tahun lalu, yaitu bulan Agustus. Bulan Agustus. Berarti ya. Kurang lebih berapa bulan itu? 9 ya? Hampir 9 bulan ya. Luar biasa. Baru 9 bulan. Selama Ibu jadi Babinsa nih, pengalaman apa yang sangat benar-benar Ibu ini nih menjadi yang dulu belum pernah biasanya Ibu bukan jadi Babinsa, sekarang jadi Babinsa, pengalaman yang inilah sehari-hari ini kan bertemu sama masyarakat nih kan? Iya, betul. Masyarakat, apa sih Bu pengalaman yang luar biasa menurut Ibu? Pengalaman yang luar biasa mungkin seperti biasanya kan saya di staf atau dulu pernah di staf perencanaan itu kan hanya mengurusi surat-surat setiap hari. Perkantoran lah Bu ya? Iya, perkantoran lah. Sementara sekarang saya sebagai Babinsa itu di lapangan, memang di lapangan harus kolaborasi masyarakat langsung. Ada Babin Kamtibmas juga Bu ya? Iya, kebetulan ada Babin Kamtibmas juga rekan kerja kita, ada Lurah, ada kasih-kasihnya, dan juga banyak RT RW ya tentunya. Tapi puji Tuhannya untuk di RT RW dan juga para staf di kelurahan itu sudah ada kesetaraan gender juga, yaitu sudah ada para perempuan yang mengisi jabatan-jabatan tersebut. Luar biasa ini Bu. Jadi untuk kerja lebih enjoy lah Bu ya. Lebih enjoy karena kita kan canggung. Sesama perempuan ya, gitu benar. Memang kalau wanita itu kalau sendiri dia di tengah laki-laki memang agak canggung. Iya, tapi betul. ketika ada teman satu atau dua dia bakal ramai, benar nggak Bu ya? Ramai. Jadi Betul timbul sekali. kepercayaan diri Bu ya. Iya, betul. Intinya ya tugas itu dimanapun kita ditempatkan ya harus siap. Baik lagi jati diri kita sebagai seorang TNI ya Bu. Nggak ada harus minta-minta, nggak ada harus, maksudnya artinya harus siap. Ketika kita ditunjuk Babinsa juga oke, ketika tunjuk kita menjadi staf juga oke. Iya, betul. Itulah seperti itu. Luar biasa ini Sobat Wirabima. Baik, di dalam bidang kesehatan tadi dokter sudah menjelaskan, kemudian di dalam arti luas tentang Hari Kartini udah dijelaskan juga sama Ibu Ketua, dan peran Babinsa juga yang biasanya kita tahu sebagai pria, tapi hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Babinsa wanita yang sangat luar biasa. Oh iya Mbak, saya dengar-dengar juga nih Bu Babinsa ya, Bu. Gak apa-apa, saya kirim Bu Babinsa dulu ya Ibu ya. Ibu yang lain ya, sabar ya Bu. Kayaknya tegang banget gitu loh. Saya dengar juga Ibu juga seorang atlet ya Bu. Iya, betul. Atlet apa itu Bu? Saya kebetulan atlet menembak dan atlet berenang. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lu, kasih aplaus lu buat Nusran. Luar biasa. Berarti menembak senjata berat atau senjata ringan nih Bu, atau pistol? Pistol, kebetulan kita atlet pistol. Wah, luar biasa. Senjata berat juga kan? Senjata berat juga Bu ya. Berarti sebelum ke wilayah ini Ibu di mana dulu bertugas kalau boleh tahu, mengulik nih? Sebelum saya di Pekanbaru, saya pernah berdinas di Jakarta, yaitu di Kopassus 1. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Ternyata Sobat Wirabima, tamu kita yang ini juga luar biasa. Dia seorang Kopassus. Kopassus itu merupakan pasukan yang sangat spesial di TNI Angkatan Darat, yaitu pasukan khusus, luar biasa. Ternyata beliau adalah Kopassus. Nah, makanya hati-hati, jangan nembak lagi. Yang di luar, yang di desanya, yang macam-macam. Nah, nanti awas didor nanti sama beliau. Betul sekali. Jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam. Tapi tetap TNI itu kan punya moto, yaitu selalu di hati rakyat. Iya betul. Tapi Mas, walaupun saya pernah di Kopassus dan jago tembak, tapi kalau di masyarakat di wilayah binaan harus tetap bisa dicintai oleh rakyat. Itu yang sangat luar biasa. Kalau di rumah tetap menjadi seorang
istri dan ibu. Betul sekali. Ya. Berapa orang anaknya, Bu? Untuk anak saya ada 3 putri. 3 putri Iya, juga. betul. 3 putri ya, ladies Iya semuanya. betul, 3 putri. Sudah cukup 3 atau nambah lagi? Sudah. Sama dong, saya baru 3, Bu. Bu Ketua saya juga. Saya juga ya baru 3 ladies. Mudah-mudahan ada yang keempat ya, Bu Dokter. Amin. Ya nggak tahu, itu kan rezeki juga ya, yang Allah berikan anugerah kepada kita. Baik, Sobat Wirabima, banyak nih yang harus ditanya nih sama narasumber kita yang sangat luar biasa nih. Saya ke Ibu Ketua lagi, boleh Ibu Ketua? Ibu Ketua ini senyumnya sangat manis ini, Sobat Wirabima. Bu, ini ada pesan Bu ke Sobat Wirabima. Apa sih Bu pesan Ibu yang Ibu ingin sampaikan kepada Sobat-Sobat Wirabima? Bertepatan hari ini adalah Hari Kartini. Mudah-mudahan bisa jadi juga motivasi dan semangat buat seluruh wanita yang lagi menonton pada saat ini, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, pesan-pesannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perempuan Indonesia itu harus pintar, dan ini Harus bukan pintar, hanya untuk perempuan Indonesia ya, khususnya untuk seluruh anggota Persid, Kartika Canda Kirana, Khususnya Korcaprem 031 ya. Saya harapkan ibu-ibu Persid kita ini semakin pintar, apalagi ditambah era digitalisasi ya. Gak boleh gaptek, Bu ya. Ya, tapi kita juga nggak boleh kebablasan ya iya, Om, benar, gitu. benar. Karena saking pintarnya kita jadi lupa rem. Lupa, Nah iya, itulah benar. kembali lagi bahwa Persid itu harus pintar. Brave itu tadi saya sampaikan berani. Dia berani, Artinya ya. berani dia mengambil keputusan. Artinya kira-kira ini keputusannya yang dia ambil akan membahayakan keluarga, sebaiknya ditinggalkan. Oke. Nah, itulah kadang-kadang kita kalau sudah bermedsos suka lupa waktu dan lupa diri. Benar. Sehingga kita lupa mengerem tangan dan mulut kita kadang-kadang. Wah, Nah, iya. itulah harapan saya nanti ke depan pengurus anggota saya Anggota, ya. iya. Khususnya di Korem Korcaprem 031 031 ini, yaitu bisa menerapkan 4B, brave, behavior, dan beauty. Behavior itu artinya dia selain pintar, berani, dia juga memiliki kepribadian yang bagus, etika yang bagus, sehingga dimanapun dia berada dia bisa menempatkan diri. Amin. Kemudian yang terakhir ya, sebagai kodratnya perempuan semua ingin terlihat cantik. Ya. Jadi saya menganjurkan kepada seluruh anggota saya agar selalu tampil cantik. Cantik, ya, benar. Ya. Cantik Jadi itu sehingga merupakan didapatkan perempuan Indonesia adalah perempuan yang paripurna. Ya, artinya dari mulai berpikirnya, etikanya, sampai cantiknya pun paripurna. Gitu. Jangan lupa Gitu, Bu ya, Om. terutama di rumah harus lebih cantik lagi. Harus lebih cantik. Karena ada suami Ya, yang menanti betul, ya, betul. kan gitu. Ada suami menanti dan anak-anak juga. Anak-anak bener Bu. Kadang Iya. anak-anak juga ingin melihat ibunya tampil cantik Iya, juga. bener loh, Bu. Iya. Karena itu menjadi suatu kebanggaan juga untuk anak-anak. Iya. Gitu. Luar Mungkin biasa, begitu. luar biasa Ibu. Thank you Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Ketua yang memberikan harapan motivasi di Hari Kartini ini. Ini sangat luar biasa juga kepada pendengar, para penonton yang melihat pada hari ini. Kemudian saya berpindah ke Ibu Dokter. Kayaknya Bu Dokter wajahnya udah nggak tegang lagi seperti Ya, awal tadi. Udah mulai fresh ya, udah fresh ini Iya. ya. Terakhir ini untuk Bu Dokter nih, apa sih harapan dan pesannya buat wanita, terutama di bidang kesehatan nih? Ya, sekarang kan kita marak nih tahu nih ada seperti penyakit-penyakit yang berhubungan sama reproduksi tadi yang dijelaskan sama dokter, terus kekerasan seksual kan ke anak-anak, terus KDRT. Mumpung di acara ini saya minta kepada Ibu Dokter, apa dong harapan dan membuat wanita yang di luar itu tetap semangat dan hebat dan menjaga kesehatan. Silakan Bu. Oke. Kalau dalam bidang kesehatan saya berpesan kepada seluruh wanita Indonesia itu agar mau belajar atau mengerti atau mempelajari tentang pendidikan kesehatan.
Karena kalau kita tahu tentang pendidikan kesehatan itu, maka kita akan mengerti juga masalah penyakit-penyakit yang seperti disebutkan tadi untuk penyakit menular seksual itu. Jadi kalau kita tahu kalau kita melakukan hal ini gitu, dampaknya apa gitu. Jadi kita harus tahu. Iya benar. Berarti intinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kan itu solusinya. Luar biasa nih. Kesehatan Angkatan Darat ini, ya kan? Dia punya moto apa itu Bu kesehatannya kalau nggak salah? Kesehatan. Iya, kesehatan Angkatan Darat tuh. Hesti Wirasakti. Ya, luar biasa nih pendengar nih dari Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Terakhir, yang paling terakhir nih, kita beralih lagi ke wanita hebat ini, mantan Kopassus dan sekarang jadi Babinsa. Harapan Ibu nih ke depan Ibu Babinsa ini buat masyarakat nih, terutama di bidang yang wanita lah geluti sehari-hari. Kalau di wilayah kan berarti berhubungan sama ibu rumah tangga ya. Iya betul. Ya kan itu. Apa sih harapan dan pesan-pesan buat warganya? Nah, silakan Bu. Oke. Mungkin harapan dari saya selaku Babinsa Koat mungkin kepada warga ataupun kepada seluruh perempuan-perempuan di Indonesia, jadilah perempuan yang terus berkembang, dapat berkontribusi positif dan dapat menginspirasi bagi seluruh perempuan-perempuan Indonesia. Dan juga mungkin pesan kepada perempuan di wilayah, tetaplah berbuat mandiri, ya bersikap mandiri, misalnya mungkin dengan seperti ya bisa jualan, sekarang kan bisa jualan online gitu. Untuk banyak menambah ini ya. Iya, perempuan untuk menambah penghasilan. Iya. Sehingga tidak ada kesenjangan sosial ya. Selagi itu halal. Iya betul. Iya, maksudnya motivasi untuk warga seperti itu. Jangan tetaplah takut berkarya. mandiri. Iya betul. Jangan takut berkarya. Jangan takut berkarya. Dan mungkin ada juga pesan untuk wanita TNI, tetaplah menjadi wanita yang tangguh, kuat dan hebat, dan juga bisa menjadi yang berprestasi baik untuk tingkat TNI dan juga berprestasi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa tuh, kita beri tepuk tangan ketiga narasumber kita hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang hari ini sangat luar biasa, yang Serda Rizky juga perdana menjadi host, dan ibu-ibu juga ini saya dihadapi sama 3 wanita, 1 lawan 3 nih, tapi tidak akan mundur selangkah pun. Nah itu luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ketua, Ibu Dokter, dan Ibu Babinsa ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan edukasi terus kepada masyarakat, dan masyarakat tetap semangat. Jangan takut untuk melangkah ketika itu benar. Jangan pernah takut untuk berkarya ketika itu benar. Ada kata-kata inspiratif Bu dari Ibu Kartini yang saya ambil, yaitu dalam tangan anaklah terdapat masa depan. Saya ulangi, dalam tangan anaklah terdapat masa depan, dan di dalam tangan ibu-ibulah digenggam anak-anak yang merupakan masa depan. Ya, luar biasa kan? Tepuk tangannya mana nih? Itu kata-kata dari pahlawan kita R.A. Kartini, mudah-mudahan bisa jadi inspiratif buat ibu-ibu yang ada di seluruh manapun, seluruh dunia, seluruh Indonesia dan seluruh wilayah manapun. Semoga harapan saya sebagai host pembahasan ini, bincang-bincang ini kita hari ini menjadi langkah awal yang bermakna dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di masa depan. Nah Sobat Wirabima, demikian bincang-bincang kita hari ini. Nantikan kembali edisi berikutnya yang lebih menarik di Wirabima Podcast. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment channel YouTube Wirabima. Akhir kata, saya Serda Rizky undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini 2024. Perempuan hebat, Indonesia maju. Habis gelap, terbitlah terang.